Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maharuditya dari Pendidikan Kimia A 2017. Saya akan membahas terkait miskonsepsi pada sifat koligatif larutan. Dari sini saya mengambil dari artikel yang berjudul yaitu Perspective Chemistry Teachers Misconception About Colligative Properties yang ditulis oleh Tasetin Pinarbasi, Mustafa Sosbilir, and Nurta Kontolan. Oke, jadi kita mengenal sifat koligatif itu sebagai sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat terlarut, tetapi bergantung pada konsentrasi partikel zat terlarut. Di sini saya akan bahas dua di antara sifat-sifat tersebut, yaitu boiling point elevation atau kenaikan titik didih dan freezing point depression atau penurunan titik beku. Penelitian ini, pada artikel ini menggunakan pertanyaan 4 open-ended question atau pertanyaan terbuka sebagai tes diagnostik dari miskonsepsinya yang diujikan pada 78 calon guru kimia di Fakultas Pendidikan Universitas Ataturk, Turki. Oke, kita akan langsung masuk ke contoh soal aja. Itu identifikasi soal yang pertama, yaitu pada tekanan atmosfer, larutan NaCl encer memiliki titik didih lebih tinggi dan titik beku lebih rendah daripada air murni. Bagaimana Anda menjelaskan ini? Nah, di sini terjadi miskonsepsi pada calon guru pada poin pertama, yaitu garam yang ditambahkan ke air akan terionisasi dan terjadi interaksi antara ion-ion dan molekul air. Interaksi inilah yang menyebabkan penurunan titik beku dan kenaikan titik didih. Titik beku larutan akan berada di suatu titik antara titik beku garam dan titik beku air, karena garam memiliki titik beku lebih rendah daripada air. Untuk poin yang pertama, biasanya calon guru ini menganggap terjadi reaksi yaitu NaCl plus H2O akan menghasilkan NaOH plus HCl. Jadi interaksi-interaksi itulah yang akan mengubah titik didih dan titik bekunya. Kemudian pada poin yang kedua, yaitu responden gagal mengamati bahwa garam pada hakikatnya itu sudah berbentuk padatan, seperti itu. Selanjutnya pada poin yang terakhir yang ketiga adalah titik didih larutan dengan kepadatan lebih tinggi akan lebih tinggi dan titik bekunya akan lebih rendah daripada larutan dengan kepadatan yang rendah. Jadi maksudnya di sini adalah kepadatan air meningkat ketika ditambah garam sebagai campuran. Jadi pertambahan partikel yang ada akan saling menumpuk kayak gitu. Faktanya, dalam hal tekanan uap, larutan mendidih pada suhu saat tekanan uapnya sama dengan tekanan di sekitarnya. Untuk pelarut, keberadaan zat terlarut menurunkan tekanan uapnya. Saat fraksi mol, pelarut atau air menurun dalam larutan, tekanan uap larutan juga menurun. Dengan demikian, suhu yang lebih tinggi diperlukan untuk tekanan uap untuk mencapai tekanan di sekitarnya, dan titik didih pun pada akhirnya meningkat. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke identifikasi soal yang nomor 2. Di sini diberi pertanyaan yaitu, ada 2 gelas berisi air murni dan larutan etanol berair atau etanol 20% pada tekanan konstan. Apa yang Anda harapkan dari suhu pembekuan relatif air murni dan larutan etanol berair? Pertanyaan kedua ini meminta responden atau peserta membandingkan titik beku campuran antara air murni dan alkohol atau etanol 20% tadi. Sekitar 35% responden berpikir bahwa alkohol meningkatkan titik beku air, sementara 30% lainnya berpikir yaitu terjadi miskonsepsi alkohol tidak berpengaruh dalam meningkatkan atau mengubah titik beku air. Kemudian poin yang kedua adalah hanya zat terlarut padat yang tidak stabil yang mengurangi titik beku. Dalam hal zat terlarut yang volatil tidak dapat meningkatkan titik beku, jadi tidak berpengaruh seperti itu. Alasan dibalik poin kedua miskonsepsi ini terjadi karena contoh yang diberikan guru biasanya hanya berupa padatan seperti tadi itu garam dan lain-lainnya, dan dapat juga berasal dari buku pelajaran karena penjelasan contohnya hanya berupa zat terlarut yang tidak menguap, biasanya seperti padatan molekul ionik dan kovalen. Gitu. Kemudian walaupun ada yang pendapat berpengaruh, tapi tidak lepas dari miskonsepsi juga, yaitu pada poin ketiga. Beberapa calon guru lain memiliki pandangan bahwa alkohol tidak mempengaruhi titik beku air. Tapi di sini terjadi miskonsepsi karena tidak terionisasi dalam air. Jadi, para calon guru ini berpikir kalau alkohol dan garam ini akan terionisasi supaya bisa mengubah titik beku dan titik didihnya. Faktanya, volatilitas zat terlarut bukanlah faktor penentu untuk penurunan titik beku dari suatu larutan. Apapun zat terlarut, bahkan gas pun akan menekan titik beku larutannya seperti itu.
Selanjutnya, identifikasi soal yang nomor 3. Diberi pertanyaan, diketahui bahwa titik didih dari larutan garam encer dalam wadah terbuka tidak konstan selama mendidih. Bagaimana Anda menjelaskan ini? Nah, di sini terdapat poin-poin miskonsepsi, yaitu yang pertama, menyatakan bahwa air mendidih terlebih dahulu, kemudian garam mengikutinya. Kemudian yang kedua adalah suhu larutan tidak tetap atau konstan selama mendidih karena terjadi peningkatan dalam kepadatan dari larutan. Apakah calon guru tuh secara konsisten juga sama terkait kepadatan di dalam larutan itu akan mempengaruhi dari titik didih dan titik bekunya. Untuk poin yang pertama, itu bisa dilihat contohnya seperti dalam grafik. Dari grafik tersebut, air mulai mendidih di titik A dan garam mulai mendidih di titik B. Nah, saat air mendidih dahulu, baru garam mengikuti titik didihnya air, gitu, sehingga suhunya tidak akan konstan. Jadi, faktanya sebenarnya adalah perubahan temperatur mendidih suatu larutan tergantung pada konsentrasi larutan. Saat larutan mendidih, sebagian air menguap karena konsentrasi larutan meningkat, dan ini akan meningkatkan titik didih dari larutan. Kemudian, identifikasi soal nomor 4, yaitu diketahui bahwa larutan beku garam encer tidak konstan selama pembekuan. Bagaimana Anda menjelaskan hal ini? Nah, di sini terjadi miskonsepsi, yaitu perubahan suhu selama pembekuan disebabkan oleh titik beku yang berbeda dari komponen larutan. Kemudian yang kedua adalah, ada juga pendapat bahwa suhu selama pembekuan tidak konstan karena kepadatan air meningkat selama pembekuan. Nah, ini balik lagi ke kepadatan air lagi sesuai soal nomor 3 dan nomor 2 sebelumnya. Jadi, miskonsepsi tersebut beruntun. Di sini calon guru berpendapat perubahan suhu disebabkan karena zat pengotor. Jadi air membeku terlebih dahulu, kemudian pengotornya ikut membeku. Karena itu suhunya nggak konstan. Jadi seperti halnya identifikasi tadi yang di nomor 3. Padahal faktanya temperatur beku suatu larutan tergantung konsentrasi larutan. Saat air membeku, konsentrasi larutan yang tersisa meningkat dan menyebabkan suhu beku larutan juga menurun. Seperti itu. Nah, sekian presentasi dari saya. Silahkan bila ada yang ingin bertanya. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya agar channel ini terus berkembang. Terima kasih.